Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melakukan diskusi mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tatya Pradipta, NDH 37, dan di kesempatan ini saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Lalu selanjutnya, dalam diskusi ini pula terdapat 4 narasumber yang luar biasa. Yang pertama yaitu Muhammad Alfan Fauzan dengan NDH 9. Mungkin bisa dipanggil Akang Teteh aja ya di sini ya. Halo Kang Alfan. Halo Kang Tatya. Lalu yang kedua, Muhammad Lukman Surya Gunadi dengan NDH 13. Halo Kang Lukman. Halo Kang Pat ya. Oke. Selanjutnya ada Nilna Melati Haq dengan NDH 19. Halo Nilna. Halo Kang Tatya. Dan yang terakhir yaitu Suwandi dengan NDH 36. Halo Kang Wandi. Halo Kang Tatya. Oke, baik. Pada kesempatan yang kali ini, pembahasan kita adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE. SPBE sendiri diamanatkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. SPBE ini sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tentunya ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik ini perlu juga digalakkan secara nasional agar penerapan SPBE dapat dilakukan secara terpadu dan berkualitas. Lalu, revolusi teknologi saat ini, terutama teknologi informasi dan komunikasi ya teman-teman, memberikan peluang bagi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara. Nah, tidak terkecuali di pemerintah Provinsi Jawa Barat kita ini. Fokus pembahasan SPBI kita ini yaitu ada pada aplikasi tunjangan remunerasi kinerja atau TRK dan mungkin juga berhubungan dengan aplikasi kehadiran mobile atau KIMO. Pada diskusi kali ini, kita akan langsung mencoba membahas isu ini dari masing-masing sudut pandang narasumber. Yang pertama mungkin kepada Kang Wandi bisa untuk mencurahkan pendapatnya mengenai aplikasi TRK maupun KIMOP ini. Untuk Kang Wandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator Kang Tatya atas kesempatannya. Untuk mengawali diskusi yang lebih dalam, saya mulai dulu dari pemahaman kita mengenai sistem merit dalam smart governance. Sistem merit merupakan sistem kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar tanpa suatu diskriminasi. Pada pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan sebuah aplikasi bernama TRK. TRK atau Tunjangan Remunerasi Kinerja merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti yang kita tahu, TRK ini nantinya berkaitan langsung dengan besarnya pemberian tunjangan yang diberikan kepada setiap pegawai. Selain itu, TRK juga ditunjang dengan aplikasi K-Mobile atau KIMOP yang digunakan sebagai aplikasi kehadiran pegawai setiap harinya. Selanjutnya terdapat dua sasaran utama dari TRK. Yang pertama, mengenai penilaian perilaku dengan cara mereview rekan kerja melalui review 360 dan mengisi kuesioner. Yang kedua, pengisian aktivitas, baik itu aktivitas harian, aktivitas IKI, serta target kinerja. TRK sendiri mulai aktif diterapkan pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Untuk penerapannya, pada setiap dinas mungkin berbeda-beda. Nah, pada dinas saya saat bekerja saat ini, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, saya menilai semua pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga sudah mengerti dan paham bagaimana cara melaporkan kinerjanya pada aplikasi TRK, serta penggunaan aplikasi KIMOP juga sudah terlaksana dengan baik. Dari sisi akuntabilitas, hal ini tentu berdampak positif. Karena apa? Karena kinerja dari semua pegawai bisa dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Hal itu juga membuat kinerja dari setiap pegawai bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Selanjutnya, menurut saya, jika aplikasi TRK dan KIMOP dikaitkan dengan smart governance, keduanya merupakan tools atau aplikasi yang sangat membantu dan berguna. Mengapa demikian? Karena poin penting dalam smart governance adalah mengenai tata kelola pemerintah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik dimulai dari
ASN yang melaksanakan kinerjanya dengan baik. Nah, TRK merupakan wujud dari pengawasan dan penilaian atas kinerja pegawai, serta KIMOP yang bisa memvalidasi kehadiran pegawai setiap harinya. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, kinerja birokrasi yang baik dan efisien. Kemudian, setelah itu dapat terwujudnya smart governance yang baik. Mungkin itu saja pendapat dari saya, moderator Kang Tatya. Baik, terima kasih Kang Wandi. Tadi Kang Wandi sempat menyinggung juga ya mengenai sistem merit, yang mana TRK ini akan bertambah baik pada sistem merit ya, karena kinerja pegawai ini terukur serta dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala juga. Selain itu, TRK ini dapat mewujudkan smart governance karena kinerja pegawai yang terukur tadi tentunya dapat meningkatkan pelayanan publik. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kang Wandi. Oke, kalau gitu, selanjutnya kita masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Kang Lukman. Untuk Kang Lukman, dipersilahkan untuk mengutarakan pendapatnya. Mangga, Kang Lukman. Oke, nuhun Kang Tatya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai yang telah dibahas oleh Kang Wandi tadi mengenai TRK dan KIMOP ya. Mungkin tadi pengantarnya dari Kang Wandi sudah membahas mengenai TRK dan KIMOP. Nah, TRK ini sendiri sudah diterapkan oleh ASN Pemprov Jabar mulai bulan Januari 2020 yang dalam perkembangannya mungkin masih banyak dari pegawai-pegawai kita yang senior yang mungkin masih kaget gitu. Ini aplikasi apa gitu. Nah, jadi mungkin perkembangan dari atau penerapan dari TRK ini dilakukan secara bertahap karena tidak semua pegawai di Pemprov Jabar ini paham akan teknologi, apalagi yang sudah sepuh, yang sudah senior. Nah, jadi para pegawai-pegawai senior itu dibantu oleh ASN-ASN yang masih muda. Jadi dalam mengoperasikan TRK-nya dibantu itu. Nah, selain itu, kalau di Inspektorat sendiri itu pernah diadakan sosialisasi dari TRK. Jadi semua pegawai di kantor itu mengikuti sosialisasi, di mana di situ dijelaskan TRK itu apa, manfaatnya apa, fungsinya apa. Jadi semua pegawai di Inspektorat itu dapat mengerti dari penggunaan TRK. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, TRK itu manfaatnya apa sih, fungsinya apa, terus fiturnya apa gitu. Nah, untuk fiturnya sendiri, TRK itu ada 4 fiturnya, yaitu bisa digunakan penggunaan harian, yang kedua penggunaan bulanan, kemudian penggunaan tahunan, dan penggunaan kondisional. Jadi kalau untuk TRK itu, untuk penggunaan harian, digunakan untuk melaporkan aktivitas pegawai sehari-hari. Jadi kita misalkan hari ini kerja apa, ngelakuin apa, kegiatan apa, seminar atau verifikasi apa, nah itu dicatat di dalam TRK. Kemudian untuk penggunaan bulanan, TRK ini digunakan untuk melaporkan kinerja yang dihitung bulanan, seperti IKI, kemudian serapan anggaran bulanan, dan nilai review 360. Kemudian di dalam penggunaan bulanan ini juga terdapat evaluasi. Jadi kita ini setiap bulannya mengevaluasi kinerja dari rekan kerja kita, dari atasan kita, dan kalau untuk atasan juga mengevaluasi kinerja bawahan. Kemudian untuk yang ketiga itu penggunaan tahunan, itu ada lapor SKP tahunan, yang dimana seluruh pegawai itu wajib untuk melaporkan SKP tahunan. Kemudian yang keempat ini adalah penggunaan kondisional, di mana TRK ini memfasilitasi hal yang dilakukan sewaktu-waktu, misalkan pindah jabatan. Nah, kalau pindah jabatan itu pegawai harus menutup SKP yang lama dan menyusun SKP baru di jabatannya. Ataupun untuk melaporkan realisasi dari instruksi pimpinan yang diberikan sewaktu-waktu. Kemudian kita lanjut ke bagian manfaatnya. Dari segi manfaatnya, TRK ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu dari sisi kinerja. Jadi kinerja kita sebagai pegawai itu lebih terukur gitu. Karena kinerjanya diukur setiap bulan, dan setiap bulan itu terdapat evaluasi kinerja
baik antar sesama rekan kerja maupun antar atasan dengan bawahan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan motivasi. Jadi dengan adanya TRK ini diharapkan pegawai semakin bersemangat dalam bekerja, karena semakin bagus kinerjanya, maka semakin maksimal TPP yang akan didapatkan. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi. Jadi di dalam TRK itu terdapat dialog kinerja dengan atasan. Kemudian yang keempat, tunjangan yang adil. Karena dengan adanya TRK ini, tunjangan yang didapatkan oleh pegawai ini berdasarkan dari nilai kinerja. Jadi TPP yang didapatkan itu berdasarkan performa kita bagaimana pada bulan tersebut gitu. Kemudian yang kelima, terdapat target kinerja harian, bulanan, dan tahunan, sehingga kita dalam bekerja itu targetnya jelas apa gitu targetnya gitu. Untuk yang keenam, data lebih komprehensif. Jadi TRK ini terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya. Jadi dapat share data pegawai lebih mudah karena saling terintegrasi. Kemudian selanjutnya ini yang masih berhubungan dengan TRK, yaitu KMOP atau kehadiran mobile. Nah, saat ini ASN Pemprov Jabar ini menggunakan aplikasi KMOP atau kinerja mobile dalam melakukan presensi kerja. Nah, KMOP ini merupakan aplikasi seluler, bisa di iOS atau Android, yang mencatat kehadiran pegawai secara real time sesuai dengan titik koordinat GPS. Nah, keunikan dari KMOP ini adalah dapat mendeteksi fake GPS, terus juga ada notifikasi ulang tahun antar sesama rekan ataupun atasan. Kemudian kalau untuk atasan sendiri ini dapat memantau dan bisa juga mengabsenkan presensi bawahannya. Kemudian untuk fitur sendiri di KMOP ini terdapat beberapa fitur ya. Yang pertama itu terdapat fitur pengajuan dinas luar, kemudian juga terdapat fitur izin, cuti, tracking GPS, bisa klaim banding, kemudian juga dapat melihat rekap laporan presensi sebelumnya. Kalau menurut saya sendiri ya, kehadiran KMOP ini sangat bagus, terutama dalam presensi kerja. Jadi sekarang pegawai ini tidak absen manual di kantor lagi, tapi bisa di aplikasi. Bahkan kalau KMOP-nya itu presensi kantor, itu bisa dilakukan jaraknya maksimal 300 meter dari kantor. Jadi misalkan sewaktu-waktu lagi absen kantor, terus udah mepet waktunya, jadi sebelum sampai kantor itu udah bisa absen. Nah, selain itu dampak dari kehadiran KMOP ini, yaitu dapat mengefisiensi anggaran, kemudian dapat meningkatkan perilaku kinerja atau kerja kita, kemudian akurasi presensinya lebih baik, kemudian kemudahan pengolahan data absensi, serta efisiensi waktu. Baik, itu saja Kang Tatya. Baik, terima kasih Kang Lukman. Berarti sejalan ya dengan yang dikatakan Kang Wandi tadi, bahwa dengan adanya TRK ini kinerja pegawai dapat lebih terukur ya, terutama Betul Kang Tatya, betul. ya, terutama dengan adanya target kinerja tadi kan, yang tentunya ini akan berdampak pada pemberian tunjangan yang adil. Oh ya, tadi Kang Lukman juga sedikit membahas mengenai KMOP, yang juga salah satunya ini dapat meningkatkan perilaku kerja dan mengefisienkan waktu. Baik, untuk selanjutnya kita ingin tahu nih, bagaimana pendapat TRK dan KMOP ini sendiri menurut Kang Alvan. Kang Alvan, boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Tatya. Oke. Kalau secara umum, saya pribadi mendukung ya adanya Smart AS ini, karena ini sebagai bentuk perwujudan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Cuma mungkin yang ingin saya soroti adalah terkait adanya kemungkinan kecurangan ya, terutama kurangnya integritas dalam pengisian TRK. Mungkin kita bisa mengetahui gitu bahwa ada dua jenis yang biasanya kita temui. Yang pertama itu memang dia bekerja sesuai dengan pekerjaannya secara profesional, lalu mengisi TRK juga dengan semestinya. Cuma di lain sisi juga ada orang yang mengisi TRK ini hanya sebatas formalitas, ya. Mereka tidak tahu apa dokumen yang diupload. Selama formatnya itu sesuai, ya mereka aman gitu menguploadnya. Dan kalau terjadi hal seperti ini jelas tidak sesuai gitu dengan prinsip integritas dan profesionalitas, yang mana kita harus menjunjung tinggi kejujuran.
Lalu juga masih berlanjut terkait kebenaran ya, kebenaran dokumen yang diupload itu juga perlu diperhatikan ya. Apakah atasan ini evaluasi itu hanya sebagai formalitas verifikasi data atau adanya tindak lanjut gitu terkait kebenarannya. Jadi benar-benar dicek nih di lapangan apakah dia bekerja sesuai dengan yang diupload atau bukan. Selanjutnya yang kedua, TRK ini juga tentunya di sisi lain menambah pekerjaan kita ya sebagai pegawai. Rasanya tuh kadang tidak adil gitu. Apabila kita sudah sibuk bekerja, tapi karena cuma lupa ngisi TRK, kita mendapatkan nilai kinerja itu yang rendah, ya. Dan tentunya berdampak kepada tunjangan yang kita dapat juga rendah. Hal ini sangat kontras gitu untuk pegawai yang memang kesehariannya itu mereka fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang tidak tahu esensinya apa untuk diunggah ke dalam TRK. Dengan begitu mereka juga tentunya akan mendapatkan kinerja yang tinggi dan kadang di lapangan tidak sesuai antara apa yang mereka upload dengan yang mereka kerjakan. Terus juga tadi saya mendengar juga ya, setuju dengan pendapat Kang Lukman bahwa masih banyak gitu generasi X dan generasi Y di Provinsi Jawa Barat, yang mana mereka masih kebingungan dalam pengisian. Dan akal-akalan mereka itu biasanya mereka meminta tolong untuk orang lain agar mengisikan TRK-nya. Ini juga sangat bertentangan ya dengan prinsip profesionalisme dan integritas gitu. Terus selanjutnya juga mengingat TRK ini baru diterapkan di awal 2020, yang mana kita tahu bahwa berarti baru berlaku di zaman Pak Gubernur RK sekarang. Ini semoga ke depannya ya, saat ada pimpinan yang baru, saat ada proyek lain itu tidak menggantikan TRK ini. Karena tentunya TRK ini dalam pembuatannya membutuhkan anggaran yang besar gitu. Jadi harapannya bisa terus continue. Itu terkait TRK. Selanjutnya untuk KIMOP. Tadi Kang Lukman bilang bahwa adanya deteksi GPS. Saya sangat mendukung ya, sangat mengapresiasi apabila di lapangan dari instansi terkait itu sudah menyajikan fitur itu. Cuma balik lagi, harus dipastikan gitu bahwa di lapangan memang benar-benar tidak ada orang yang menggunakan fake GPS. Karena kecurangan ini ya sangat ini ya, sangat merugikan gitu saat dia berada di tempat yang tidak semestinya, mereka bisa absen dan datang seenaknya. Jadi saya sangat mendukung jika memang sudah ada fitur fake GPS ini. Terus juga pada kenyataannya di lapangan, untuk fitur face recognition ya atau mendeteksi wajah itu masih belum berjalan semestinya gitu. Saya pribadi masih bisa foto meja, foto bersama teman saya atau pakai masker dan helm itu masih bisa terdeteksi sebagai wajah saya atau disetujui secara sistem. Nah, ini mungkin perlu dievaluasi. Mungkin itu saja ya tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Kang Alvan atas pandangannya. Di sini mungkin pandangan Kang Alvan cukup berbeda ya dengan dua narasumber yang sebelumnya, tapi tidak apa, memang di setiap kebijakan itu pasti ada pro kontranya. Dan di sini Kang Alvan menyoroti terkait potensi ketidakjujuran dan ketidakbenaran dalam pengisian TRK ataupun dalam presensi KIMOP itu sendiri. Dan memang itu bisa terjadi ya di praktiknya ya di lapangannya. Baik, selanjutnya kita ke narasumber yang terakhir. Di sini sudah ada Teh Nilna yang akan memberikan pandangannya terkait aplikasi penunjang SPBE ini. Kepada Teh Nilna, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi kalau dilihat dari sisi positif dan negatifnya, menurut saya TRK ini lebih banyak nilai positifnya ya. Mungkin emang sistem ini masih belum 100% sempurna, tapi menurut saya ini sudah sangat membantu untuk pengukuran nilai kinerja pegawai yang lebih terintegrasi. Nah, terbukti dari TRK ini masuk dalam nominasi finalis IDC Smart City Asia Pacific Award 2021 kategori administrasi. Nah, selain itu juga TRK ini juga menjadi salah satu faktor pengantar Pemprov Jabar yang terpilih sebagai Pemda terinovatif di Indonesia dalam acara Innovative Government Award 2021. Nah, untuk masalah kesulitan dalam penggunaan maupun kurangnya integritas dalam penggunaan TRK ini, sebenarnya di kantor juga mengalami hal yang sama. Nah, kebetulan pegawai di kantor saya itu didominasi oleh generasi X dan Y yang kebanyakan itu gagap teknologi. Nah, seperti yang kita tahu, sebagai ASN, kita harus memiliki profil sebagai smart ASN dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia.
Jadi Smart ASN ini merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, apabila merasa kesulitan dalam penggunaan suatu sistem yang baru, harusnya sebagai ASN kita berupaya untuk mewujudkan nilai Smart ASN dengan beradaptasi atas sistem yang terus berkembang. Nah, misalnya dengan bertanya kepada bagian kepegawaian, bagaimana cara penggunaan TRK apabila masih belum mengerti dalam penggunaannya. Bisa juga seperti yang diterapkan di kantor Kang Lukman tadi ya, mungkin dengan diadakannya sosialisasi penggunaan TRK di instansi masing-masing. Nah, Smart ASN ini disiapkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. Nilai-nilai Smart ASN yang harus dimiliki selain adaptif juga termasuk adanya integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Selain itu, untuk masalah integritas, sebenarnya di kantor saya juga ada saja pegawai yang menginput aktivitas dalam TRK itu asal-asalan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya si A ini, seharian ini padahal tidak bekerja apapun, tapi si A ini hanya memfoto dokumen-dokumen dari pegawai lain untuk, input aktivitas TRK. Jadi, merasa kurang adil kan ya kalau seperti itu. Nah, untuk kurangnya integritas ini, saya rasa itu kembali ke pribadi masing-masing. Seharusnya sebagai ASN yang profesional, kita harus mewujudkan Smart ASN dengan memiliki integritas yang tinggi. Nah, sebagaimana disebutkan pada peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, bahwa integritas itu merupakan salah satu unsur terpenting dari kompetensi pegawai ASN. Nah, untuk mengurangi kecurangan dalam input aktivitas itu, maka kuncinya sebenarnya ada di atasan masing-masing. Dalam memvalidasi setiap aktivitas, setiap atasan itu seharusnya mengecek secara teliti atas aktivitas yang diinput. Jangan langsung divalidasi seluruhnya sebelum dicek kembali. Nah, selain itu juga TRK digunakan sebagai dasar memberikan penghargaan kepada pegawai. Pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai, karena pegawai yang terpilih akan mendapatkan tambahan uang kinerja. Nah, para pegawai juga berpartisipasi menominasikan pegawai terbaik di masing-masing OPD dan juga ikut melakukan penilaian calon EOTM ini. Nah, jadi menurut saya sistem TRK ini sangat bagus ya untuk mendukung perwujudan digitalisasi pemerintahan. Ya, semoga saja sistem ini bisa lebih dikembangkan lebih baik untuk mengurangi masalah-masalah yang ada. Mungkin itu saja ya pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tanilna atas pendapatnya. Di sini Tanilna lebih condong ke arah yang lebih positif ya untuk kehadiran TRK dan KIMOP ini. Walaupun Ya, mungkin ada betul, beberapa Kang. bagian ya yang setuju dengan pendapat Kang Alvan sebelumnya ya. Ya, betul, Kang. Ya, tapi di mana menurut Danielna poin negatif itu sendiri dapat dihindari dengan perwujudan Smart ASN baik itu dari segi penguasaan IT ataupun masalah integritas, dan hal ini juga berlaku bukan hanya untuk pelaksana tetapi juga semua jajaran sampai ke atasan. Dan poin positifnya adalah TRK ini dijadikan dasar sebagai penentuan pegawai terbaik. Nah, dari diskusi kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa TRK dan KIMOP merupakan salah satu wujud penerapan SPBE yang salah satunya berada di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Walaupun TRK dan KIMOP ini bukan sebagai tools untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi setidaknya TRK ini sebagai alat untuk memotivasi para ASN di Jawa Barat untuk berkinerja dengan baik sehingga nantinya akan bermuara ke pelayanan prima. Walaupun masih terdapat kontra dari adanya kebijakan ini, tentunya kita sebagai Smart ASN tidak dapat serta-merta menolak inovasi yang ada. Justru kita harus terus melakukan perbaikan terhadap hal negatif dan mempertahankan nilai-nilai positif agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Baik, demikian diskusi kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam memimpin diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.